Kalau menurut saya, ketika kita trading, kita harus punya strategi. Kenapa gambarnya papan catur? Persis, kita trading itu persis seperti main catur kalau menurut saya. Jadi, Nah, oke, saya mau panggil lah Om Adrian. Om Adrian, selamat malam, Bos. malam. Ganteng banget sih di Bali, Om. Masih, Pak. Ntar lagi pulang. Bener, di Bali. Kayaknya mau ngomong-ngomong, kayaknya mau pindah ya? Semoga, Pak, kalau dilancarkan kita pindah. Pertanyaan saya, kenapa harus di Bali gitu? Kan kota Indonesia banyak, di Papua gitu ya kan. Kenapa pilih di Bali sih? Biar kalau mau main gampang, Pak. Banyak pilihan. Maksudnya dekat pantai, dekat gunung gitu ya. Iya juga sih, di Jakarta gue mau lihat pantai bayar, gue masuk ya kan. Tahu Oke, Om Adrian, gimana? Kan kadang-kadang kita ngelihat nih ya, banyak yang bilang gitu, ini market nih berantakan nih, nggak naik, nggak turun. Waduh, gua kasih buy, kasih stop loss kena, gua sell dia naik, ya kan? Gimana sih cara ngakalin supaya trading itu nyaman? Kayaknya mau ngambil share screen, yuk silakan Om. Oke. Malam semuanya, semoga sharing saya bermanfaat ya. Siap. Kelihatan, Pak? Mantap. Oke. Sebelumnya mungkin disclaimer dulu gitu ya. Kebetulan kita ini muridnya Pak Reza gitu kan ya. Cara tradingnya kurang lebih sama lah kayak tadi Pak Reza. Kalau turun ya tinggal di buy lagi gitu ya Pak ya. Kalau kurang turun ya turun lagi, kita beli lagi gitu. Emang nggak ada masalah misalnya kita nge-buy harga turun terus, somasi sama gua. Ya, jadi the idea adalah benar kata Pak Reza tadi, yang paling penting adalah kita mengerti dulu apa yang kita kerjakan lah, kurang lebih begitu. Jadi sebelum saya terjun menjadi seorang trader sampai hari ini, banyak lika-likunya lah gitu ya. Sebelum ketemu Pak Reza kita pernah ngalamin, nggak MC sih, cuma sisa 30% aja gitu ya. Intinya saya dulu tidak mengerti apa yang saya lakukan. Yang saya tahu adalah setting tempat, set and forget gitu ya. Kita buy di mana, sell di mana, kasih risk and reward-nya berapa, kalau kata stop loss ya sudah diamini saja gitu kan ya. Tapi sampai di bulan ke-6 gitu ya, dari kita untung 70%, jadi total equity jadi 170%, drawdown bahkan sampai hilang ke 30% gitu. Padahal saya tidak merubah rule apa-apa dan lumayan konservatif, tapi tetap ngalami kerugian segitu banyaknya. Nah, akhirnya saya belajar sama Pak Reza dan ketemu yang namanya puzzle gitu ya. Jadi kenapa sih harus pakai stop loss, kenapa nggak pakai stop loss, itu pun kita harus mengerti gitu ya. Tidak mengharamkan stop loss, tapi kalau tidak tidak menggunakan stop loss, kenapa tidak gitu ya. Jadi saya share apa yang saya kerjakan hari ini. Kalau ditanya, banyak teman-teman ngomong, Yan lu ngapain sih sekarang gitu ya. Iya, lu di depan komputer doang ya charting gitu kan, garis-garis gitu kan ya. Kalau dibilang Pak Reza mah ngelukis di chart gitu kan ya. Ada, kita tetap menggunakan yang namanya analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini akan digunakan untuk yang namanya entry dan exit gitu ya. Jadi setelah kita menganalisa arah besarnya ada gitu, lalu kita cari area-area mana yang kita mau buy atau kita mau sell, lalu kita placing order di sana gitu ya, mau buy limit, sell limit, atau execution kayak tadi Pak Reza, boleh terserah. Yang penting kita tahu dulu strateginya kayak apa. Terus katanya, aduh malas nih, kita harus baca berita gitu ya, atau kita harus mempelajari ekonomi sebuah negara dan lain sebagainya.
sebenarnya himbauan buat semua orang gitu ya, termasuk mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa ketika kita mengetahui informasi lebih clear, ketika kita mengetahui informasi lebih dulu, maka di situ ada opportunity besar yang kita bisa manfaatkan untuk apapun, tidak hanya trading. Yang saya lakukan selama ini adalah mengkombinasikan yang namanya fundamental dan teknikal. Gitu ya. Fundamentalnya kayak apa, arah besarnya saya udah tahu kayak apa, lalu kita bikin strategi planningnya. Kayak tadi Pak Reza bikin 3 layer gitu ya, eksekusi di tempat yang tadi gitu kan. Terus habis itu dia bikin lagi layer kedua di bawah gitu. Terus selalu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, masih ada layer lagi yang ketiga. Dan semua tentunya sudah diperhitungkan gitu ya. Kalau Pak Reza mah nggak ngitung gitu ya, tinggal klik aja jadi gitu kan. Kalau kita ada beberapa rules dan sampai saat gitu. Oh gitu. Kalau dari saya pribadi, saya tentunya belum mencapai ilmunya sama kayak Pak Reza lah, tapi kita catch up. Jadi saya terus memperbaharui yang namanya strategi trading gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan semua belajar, di dunia ini ada 1001 macam jurus kalau kita mau nyemplung di forex ataupun di money market, apapun itu yang grafiknya bisa di buy sell lah ya, itu teknikalnya sama semua, ada 1001 macam jurus, ada 1001 macam indikator yang bisa dipakai, tapi tentunya kita harus memiliki strategi-strategi yang tepat guna di setiap momen market gitu ya, apalagi dengan hari ini kejadian market sangat volatile karena ternyata COVID-nya tidak baru ya, Omicron gitu ya, terus tiba-tiba reaksi market ternyata heboh banget gitu ya. Saya juga keseret gitu, lumayan jauh, cuma ya tetap kita harus punya strategi planning yang dimana kita harus bisa dengan tenang memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kita tetap survive di market gitu ya. Kalau menurut saya ketika kita trading kita harus punya strategi. Kenapa gambarnya papan catur persis, kita trading itu persis seperti main catur kalau menurut saya. Jadi kalau pecatur profesional itu dia sudah bisa memetakan langkahnya mungkin sampai 7 langkah ke depan gitu. Jadi ada, kalau buku catur itu ada yang bisa menang dengan 3 langkah atau bisa menang dengan 5 langkah atau 7 langkah. Dan itu yang terjadi ketika kita trading di forex. Di forex, di saham, di kripto, di future, komoditas gitu ya. Itu semua harus punya strateginya gitu. Dan satu yang sedang saya pelajari sampai hari ini adalah kita harus fluid gitu, harus agile gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol sama market gitu ya, kita harus agile dan harus segera menyesuaikan diri gitu ya. Kalau sideway ya kita harus pakai strategi yang sideway. Kalau lagi one way ya kita harus pakai strategi yang one way. Terus ketika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan prediksi kita, analisa kita harus ngapain, itu kita sudah harus bikin strategi plan-nya. Lalu kita implementasikan. Yang namanya kita bikin strategi di bisnis apapun itu tidak selalu berhasil. Tapi bukan yang tidak ada yang salah atau benar di sebuah strategi gitu ya. Jadi saya pernah kerja di Astra, dan di Astra menurut saya pendidikannya luar biasa baik. Mereka tidak pernah menyalahkan strategi apapun, tapi yang selalu dievaluasi adalah apakah strategi ini tepat digunakan hari ini atau tidak gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya strategi yang old school, tidak ada strategi yang modern gitu ya. Semua strategi akan sangat tepat guna ketika kita menggunakan di situasi yang tepat. Lalu setelah diimplementasi, tentunya kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya dibantu banyak rekan-rekan di Imperium gitu ya. Ada Om Adi Burbini, ada Pak Reza, ada Pak Joshua, ada Bu Kartini gitu ya, sama rekan-rekan yang lain. Banyak yang tidak bisa disebutkan, listnya kepanjangan gitu ya Pak ya. Kita evaluasi bersama gitu. Jadi kita saling koreksi kiri kanan dan kita saling menambah ilmu jika ada sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu. Dan itu menurut saya sangat membantu demi kebaikan saya sendiri gitu ya. Jadi saya selalu terbuka gitu, banyak teman-teman yang diskusi lewat Telegram, telepon dan lain sebagainya.
dan kita akan lakukan yang namanya forward test dan back test gitu ya. Saya banyak belajar dari yang namanya Pak Adi Murbini gitu ya. Kalau beliau itu bikin yang namanya strategi itu ada ibarat kata pinjam istilahnya Pak Adi playbooknya gitu ya. Jadi saya sedang belajar untuk bikin playbook untuk trading saya pribadi, sehingga suatu saat saya butuh dan saya lupa, saya tinggal buka playbooknya, jadi kita langsung bisa eksekusi di market dengan strategi yang sudah pernah kita buat. Itu tidak boleh putus gitu ya, karena saya dulu pernah bermimpi gitu ya. Ini kan namanya grafik, pasti ada naik dan ada turun gitu ya. Pasti ada mentoknya, pasti ada atapnya, pasti ada bawahnya gitu. Tapi yang jadi masalah akhirnya berujung ke yang namanya Holy Grail gitu ya. Banyak trader-trader yang akhirnya menciptakan berbagai robot yang bergerak untuk membaca arah teknikal gitu ya, dengan bukan robot sih, lebih tepatnya expert advisor gitu ya. Jadi dia membaca high low-nya dan lain sebagainya dengan perintah what if, sehingga dia mengambil keputusan A, B, C, D, dan E untuk mengharapkan profit yang maksimal gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita tidak menggunakan yang namanya human touch di dalam market gitu ya, itu akan gagal gitu ya, kurang lebih lah gitu ya. Karena setahu saya banyak teman-teman saya juga yang masih mencari cara untuk mengalahkan market gitu ya dengan menggunakan robot. Sampai hari ini pun masih belum ada yang berhasil gitu. Ada sih satu Om Adi, itu sih robotnya nggak tahu gimana cara bikinnya ya. Tapi setahu saya masih di forward test juga. Yang pasti yang saya amini sampai hari ini adalah market itu tidak ada yang namanya Holy Grail gitu ya. Karena kenapa? Di market itu akan selalu ada yang namanya uncertainty gitu. Jadi bahkan kita udah tahu ceritanya apa, tiba-tiba berubah arah gitu ya karena ada force major, ya sudah gitu, market pasti akan merespon. Kenapa sih kok bisa uncertainty ini mempengaruhi market? Ya karena di dalam market itu sendiri isinya manusia gitu ya. Jadi contoh, setengah belahan dunia ini membaca Omicron ini bermasalah, ada setengah manusia di dunia ini yang membaca Omicron itu biasa aja gitu. Maka responnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau 80% merespon ini tidak biasa aja, maka harusnya goldnya sudah terbang tinggi, bukan begitu ya Pak Reza? Lalu yang terakhir, saya cuma bisa pesan ke rekan-rekan semua bahwa the market is never wrong gitu ya. Sama lah kalau kayak ke istri, bukan begitu Pak Jo? Jadi market itu kalau istri salah, suami lebih salah. Jadi banyak sekali orang yang akhirnya emosi, stres dan lain sebagainya karena menyalahkan market gitu ya. Padahal ya market is market gitu. Ya pasar adalah pasar yang dimana di situ pertemuan market dan demand dan supply gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa semua orang harus punya US dollar, kita nggak bisa memaksakan semua orang harus punya pound sterling, nggak semua orang harus punya Bitcoin misalnya gitu ya. Market is market, di mana demand supply bertemu, dan kita hanya bisa berusaha untuk memanfaatkan pergerakan market itu sendiri.